Perkenalkan, nama saya Mawarti Wongso ya. Saya adalah cancer survivor, kanker payudara, triple negatif seperti yang tadi Bu Fikli sempat jelasin ya. Jadi saya kena diagnos itu di tahun 2019 ya, di bulan Mei. Nah, konon menurut dokter seperti yang tadi Bu Fikli sampaikan juga bahwa triple negatif itu adalah tipe yang paling ganas, paling cepat menyebar. Sehingga saya sangat direkomendasi terus-terusan oleh dokter agar segera melakukan medical treatment gitu. Iya, ya pada saat kita menerima berita bahwa saya didiagnos kena kanker payudara, oh ya stage-nya udah 3B ya, one step lagi sudah metas ya. Ya, bagi orang, saya pikir semua sama ya. Kalau bagi yang sudah pernah didiagnos ya, amit-amit ya. Kalau didiagnos kanker, semua itu pasti we are all in the condition very depresi ya, deep set ya. Kadang bingung mau kerjain apa. Pokoknya semua perasaan-perasaan sedih, putus asa, yang nggak enak itu semua muncul deh gitu deh. Jadi saya juga mau saranin kepada teman-teman, yang nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang sudah kena diagnos pada saat terima berita itu, kita sedihlah sepuas-puasnya, nangislah sepuas-puasnya gitu. After that, stop. Kita itu harus bangkit, kita itu harus mikir, what we are going to do. Ya, karena dengan kesedihan itu tidak mungkin penyakit itu akan sembuh sendiri gitu. Iya. Jadi setelah saya konsultasi dengan dokter saya, akhirnya saya juga sudah di-explain ya treatmentnya itu pokoknya yang lengkap deh karena saya triple negatif, tidak ada obat dapat minum. Jadi paket lengkap harus kemo, harus surgery, harus radiasi, harus imunoterapi. Dengar aja udah pusing pokoknya gitu. Apalagi mendengar kata kemo. Jujur, pada saat itu saya tidak siap. Saya itu sangat takut mendengar kata kemo. Saya bilang ke dokter, obat itu belum masuk aja, saya punya pikiran sudah reject. Bagaimana obat itu bisa menyembuhkan saya? Karena dokter saya kan ya tim-tim yang saya pokoknya trust ya. Saya kalau udah cari dokter, saya sudah konsultasi pada seseorang, pokoknya saya trust he or she is a very professional one gitu. Saya bilang dokter, bukan saya nggak percaya sama dokter, saya ngerti dokter itu pokoknya baik, bagus, the top one, obat juga sekarang ya pokoknya saya nggak pungkiri. Cuma problemnya adalah diri saya. My mind cannot accept it, my body definitely will reject it, kata saya. Akhirnya saya putar otak, ya saya pikir, aduh saya nggak bisa terima gimana ya gitu. Kita nggak bisa merubah hidup kita itu dalam sejentik jari atau membalikkan telapak tangan ya. Of course kita butuh waktu untuk mikir gitu. Nah karena untuk waktu itu saya tidak bisa terima pengobatan medis, kebetulan ya blessing dari Tuhan ya, saya ada satu teman dekat itu expatriate, dia itu nutritionist gitu dan dia itu juga ngerti nutrisi untuk kanker. Pada saat itu saya belum dijodohkan oleh Tuhan untuk ketemu Bu Fikling. Tapi ya saya dijodohkan ada teman nutrisionis yang sebenarnya pola ajar dia itu untuk makanan vegan, full food, sama seperti yang Bu Fikling ajarkan kepada kita. Tapi karena dia itu nutrisionis, dia itu lebih ke nutrisi ya. Jadi tidak selengkap New Start. Kalau New Start itu kan all in dah, pokoknya paket lengkap semua. Nah, kalau teman saya itu pokoknya dia bilang, kamu itu harus pokoknya no choice, harus vegan, plant-based, whole food ya. Ingat tuh teman-teman tuh, vegan itu bukan vegan junk food loh. Vegan itu harus whole food ya. Vegan junk food itu nggak ada gunanya deh. Ya, sama aja dengan makan animal product gitu kalau menurut saya, atau malah lebih parah ya karena deep fried dan sebagainya gitu. Nah, udah itu dia juga ada saran ya jemur matahari biasa, sama mengelola pikiran. Dia bilang Mawarti itu penting sekali gitu. Sama juga jus itu jus sayur. Ingat harus jus sayur, jangan jus buah dia bilang. Oke, saya coba jalankan itu, saya combine dengan melatih pikiran ya. Kemudian ya singkat cerita, setelah 2 tahun saya kan mereview apa yang saya jalankan gitu.
Nah, ternyata apa yang saya jalankan itu, wah, itu selnya saya pegang membesar gitu. Wah, ini bahaya nih, membesar nih. Terus saya ingat juga kata dokter saya, apalah yang paling ganas, tapi saya pada saat itu setelah saya putuskan saya tidak mau kemo dan saya menjalankan vegan whole food plant based, saya udah tidak pusing dengan masalah triple negatif paling ganas paling itu. I don't mind about that. Saya fokus dengan apa yang saya perlu jalankan sekarang gitu. Nah, jadi after 2 years, tepatnya itu Maret 2021, saya pegang, wah ini bahaya nih, ini membesar nih gitu. Setelah diskusi dengan suami, ya akhirnya pada saat itu puji Tuhan, mind saya berubah, saya sudah bisa terima kemo gitu. Nah, padahal pada saat itu COVID tuh gitu, tapi banyak blessingnya deh buat saya deh. COVID is a blessing for me gitu loh, karena saya bisa fokus untuk menjalankan kemoterapi gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya balik ke dokter saya. Wah, dokter saya begitu ketemu saya, dia tuh yang apa tuh yang agak-agak apa kelimpungan dalam arti Mawarti udah 2 tahun ya. Oke, saya sangat senang kamu balik, tapi kita harus periksa ulang semua, harus PET scan ulang ya. Dia bilang ini sudah almost 2 years. Jika stage kamu itu naik, treatment plan yang dulu saya jelaskan totally change, dia bilang. Oke, dokter, I'm ready now. Whatever the result is, saya pokoknya akan ngadepin, saya bilang. Karena saya kalau sudah firm, saya akan jalankan all out. Biasa saya orangnya begitu, gitu loh. Iya. Nah, jadi akhirnya dilakukan PET scan. Nah, begitu PET scan hasil keluar, pada saat itu saya sudah di kamar rumah sakit, karena begitu PET scan keluar, nanti kan sudah mau langsung tindakan. Oh ya, waktu itu juga COVID sih, jadi saya kena apa tuh, karantina juga ya, karantina di rumah sakit, di kamar, jadi saya sudah di kamar. Begitu hasil PET scan keluar, wah dokter saya saking gembira, nggak tahan, dia langsung suruh nurse sambungin ke kamar pasien nomor ini, langsung bilang, Mawarti, congratulations ya, your stage remain the same after 2 years, so all the medical treatment remain the same. Wah, puji Tuhan. Jadi di sini saya mau sampaikan sedikit ya, bukan saya minta teman-teman mencontoh saya ya. Saya mau sampaikan sedikit. Yang saya jalankan itu whole food, vegan ya, belum pakai lengkap New Start. Itu sebenarnya berhasil juga. Saya tidak mau bilang gagal, tetap berhasil, hanya hasilnya belum optimal. Coba bayangkan, kalau kita jalankan program New Start itu kan dari segala sisi dikepung istilahnya, gitu kan? Itu pasti akan jauh lebih bagus lagi, gitu. No. Saya kan hanya nutrisi, hanya sunlight, kemudian hanya kelola pikiran, gitu kan? Ya, jadi kan masih banyak bolongnya, gitu kan? Seperti ya belum trust in God apa dan sebagainya, seperti yang New Start, pokoknya pakai lengkap, gitu. Nah, jadi setelah itu udah saya jalanin paket lengkap medical treatment ya, dari kemo, dari surgery, dari imunoterapi, dari radiasi. Itu selama 15 tahun tuh. Puji syukur kembali saya didampingi dengan suami yang terkasih, yang sangat sabar mendampingi saya, ya namanya kita kemo up and down ya. Oh ya, satu lagi, di tengah-tengah saya kemo, akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan Ibu Lin yang kita kasihi gitu. Iya. Nah, jadi pada saat saya mulai kemo, saya sudah mengenal Ibu Pitling, saya sudah mulai ikutin apa tuh yang konsultasi 5 kali gratis itu, saya sudah mulai apa tuh, oh ya, saya kemonya 15 bulan ya tadi ya, bukan 15 tahun, mungkin saya salah ngomong ya. Ya, jadi di tengah-tengah kemo saya sudah kena hama Bu Pitlin ya, puji Tuhan. Jadi saya mulai jalankan jus terapi, resep-resep yang Ibu berikan gitu. Balik kembali lagi didampingin oleh suami yang setia banget deh, yang bantu saya ngejus gitu. Kalau saya lagi fit, saya pagi-pagi potong-potong, cuci-cuci sayur gitu. Nah, kalau udah itu suami yang bantu ngejus. Jadi pokoknya suami juga punya kesempatan ikut juga jus terapi untuk versinya dia gitu loh. Iya. Nah, jadi ya singkat cerita, akhirnya saya sembuh, tapi kembali lagi kita tidak boleh stop di sini ya, karena seperti tadi juga Ibu Pitlin bagus sekali mengingatkan saya, menyadarkan saya kembali triple negatif loh.
very easy to relapse ya, tapi nggak usah khawatir deh. Pokoknya jalanin aja hidup pola hidup sehat gitu. Saya juga mau sharing satu juga, seperti yang Bu Pilih sering mengajarkan kita ya. Pikiran mempengaruhi tubuh atau kesehatan. Tubuh juga mempengaruhi pikiran atau kesehatan sama gitu. Nah, jadi kalau kita itu berkecimpung dengan stres ya, kita itu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi yang saya mau sharing itu tadi di awal perkenalan itu Bu Pilih sempat memperkenalkan memang saya itu adalah mantan profesional yang sangat cinta dengan pekerjaan saya. I am a workaholic ya, pokoknya pergi pagi, pulang malam, multi talent, dipikir wah udah pinter banget, udah jago banget. But actually there is all bullshit. Itu tidak sehat, itu tidak bagus sebenarnya gitu loh. Pada saat kita melakukan sesuatu menurut saya, better we focus on that. Jadi kita itu jangan terlalu berbangga bahwa multi talent itu bagus. Multi talent itu menurut saya, kita itu malah terjatuh di dalam stres yang kita tidak sadarin sebenarnya gitu loh. Karena dikejar-kejar waktu bentar ini, bentar itu, bentar apa. Nah, akhirnya dengan sangat berat hati setelah saya diskusi dengan suami ya, dengan sangat berat hati saya putuskan saya akan meninggalkan pekerjaan saya ya. Pada saat saya kena diagnosis itu nggak lama gitu ya, saya harus meninggalkan pekerjaan saya harus fokus pada diri saya sendiri ya. Karena kalau kita masih kerja sama orang, menurut saya we have a responsibility ya. Kita hidup itu kan punya tanggung jawab. Nah, kalau kerja ya harus responsibility, itu yang dinomorsatukan. Akhirnya kesehatan hidup kita itu di nomor sekian gitu loh. Iya. Jadi dengan saya sudah tidak kerja, saya bisa fokus pada diri saya. Dan sekarang jujur ya, hidup itu betapa indah gitu loh. Betapa indah artinya saya mau ngapain, saya mau apa, tidak ada yang ngejar-ngejar, tidak ada ikatan. Pokoknya I'm free ya. Free itu dalam arti yang positif ya, mengerjakan hal-hal yang positif gitu loh. Nah, oh ya, satu juga ya, pada saat saya memutuskan untuk resign, itu kan berat. Pertama, oke, because ya saya sudah sangat mencintai pekerjaan saya ya. Tapi menurut saya, manusia itu harus tahu, when is enough for you. Kapan itu adalah cukup ya. For me at that time enough is enough. Ya, enough is enough. Kalau saya hanya sibuk terus mencari materi di luar badan saya, di luar keluarga saya, kapan saya punya waktu untuk menjaga diri saya? Nah, itulah decision yang betul-betul a big decision for me to take, but I never regret for that decision gitu loh. Iya. Ya, dengan uang kita tidak bisa memberi kesehatan. Dengan sehat kita bisa menghasilkan uang gitu. Dan tapi dengan waktu menurut saya kita itu bisa tanda kutip membeli kesehatan, tanda kutip itu artinya menjaga diri kita lebih baik, lebih sehat ya. Jadi ya otomatis lebih sehat lah kalau punya banyak waktu untuk menjaga diri gitu loh. Iya. Nah, dengan banyak waktu akhirnya saya juga ya dulunya profesional ya, nggak ngerti urusan dapur, nggak ngerti oven, nggak ngerti segala-galanya. Pokoknya start deh sekarang di rumah super lengkap deh. Pokoknya mulai start baking, mulai start cooking. Dan saya kan memang orangnya suka hobi itu nyari-nyari tahu. Nah akhirnya saya Google resep-resep. Kemarin itu saya sempat sharing ke Bu Evi sih, nggak tahu mungkin ada yang bisa ditampilkan kalau mohon. Nah bisa ya, mungkin saya bicara sampai ditampilkan atau gimana sebaiknya Bu gitu. Iya. Iya, itu hanya untuk challenging, hanya untuk apa bukan challenging, motivate teman-teman. Karena menurut saya dan juga yang yang selalu dinasihati Bu Piklin, kalau sudah sakit apalagi sakitnya berat, no choice deh. Harus masak deh. Harus turun ke dapur deh. Nggak bisa hanya beli-beli yang komersial gitu loh. Iya, ya, Ibu mungkin bisa sendiri. Nah, ini adalah es krim ya. Es krimnya ini vegan ya. Ini gampang sekali bikinnya. Bahannya itu hanya banana ya, pisang, sama strawberry. Di situ kan ada dua layer. Layer bawah agak pinky-pinky itu strawberry. Layer atas itu coklat. Jadi kita bisa pakai apa tuh carrot powder ya. Jadi hanya bahannya dua. Banana di frozen. Kemudian strawberry kan juga banyak yang jual frozen. Di Klub Sehat juga ada ya di frozen. Habis itu kita cuma perlu high speed blender aja, di blender gitu. Udah jadi.
Nah, kalau untuk yang, oh ya, sorry, satu lagi, saya suka tambah lagi cashmere. Saya bikin sendiri yang apa tuh yang kental. Jadi untuk gantiin apa tuh apa santan. Oke, mungkin saya nggak mau bahas resep nanti nggak ada waktu ya. Saya cuman mau show aja itu tadi es krim, pokoknya homemade no sugar. Kalau ini quinoa bread. Jadi jangan pikir quinoa itu hanya makan pengganti nasi. Quinoa ini bisa bikin untuk jadi dessert enak. Oke, mungkin nextnya. Nah, ini adalah apa yang sebelah kiri itu adalah apa tuh cookies yang saya bikin dari chickpea flour. Sebelah kanan itu saya sebut apa tuh sebelah kanan itu saya sebut Korean pancake. Itu juga sama dari mungkin terbalik aja tulisannya ya Bu Pitlin ya. Judulnya terbalik aja. Jadi kiri itu adalah crackers, kanan itu adalah pancake gitu loh. Nah, jadi saya cuma mau sharing. Nah, kemudian ini juga ada sebelah kiri itu Florentine cookies. Itu, nah, saya sangat suka makan Florentine cookies. Kenapa? Bu Pitlin selalu bilang, kita harus makan apa? Kacang, polong-polongan, biji-bijian. Dengan saya bikin ini, cukup saya makan one piece, semuanya saya dapat. Dan yang saya bikin semua itu pokoknya zero sugar ya dan apa tuh vegan. Nah, sebelah kanan itu adalah flaxseed bread gitu. Nah, jadi saya hanya mau nah ada lagi ini no bake raw vegan brownie. Nggak usah dipanggang, yang nggak ada oven nggak apa-apa. Pokoknya pisang ya dicampur aja sama apa tuh pisang dimasak, dicampur aja sama carrot powder. Tinggal topping kacang-kacangan. Nah, itu sekilas aja ya dia teman-teman itu jangan mikir, aduh vegan ini makan apa dong, masa cuma makan sayur-sayuran mentah aja, bosen, dan sebagainya. Jadi be kreatif ya. Dan juga be happy. When you eat, you have to be happy gitu loh. Oke, kemudian apa saya juga harus cepat ya, mungkin saya menyita waktu terlalu banyak. Nah, pola hidup saya sebelum dan setelah kena CA beda 180 derajat. Kalau dulu udah tahulah, semua orang pasti tahu namanya profesional kerja, pasti tiap hari itu fokus pada pekerjaan ya. Karena waktu kita sangat minim, kita tuh gampang emosi. Melihat sesuatu yang nggak sesuai dengan kita, udah langsung mau marah gitu loh. So very very much negative energy in my body, in my mind at that time saya sadari. Nah, setelah kena CA, puji syukur, ini menjadi berkah buat saya. Kalau saya tidak kena CA, saya itu bukan tidak kenal dalam arti benar-benar tidak kenal, tidak terlalu dekat sama Tuhan. Karena sudah banyak waktu, jadi kita bisa dekat dengan Tuhan, kemudian juga banyak waktu untuk mengelola hidup kita, yang pasti juga setelah kena CA, saya harus menjalankan New Start. Itu kartu mati, tidak boleh tidak menurut saya. Untuk mencegah apa? Relapse. Ya, saya selama suami suka bilang, kita itu jangan terhanyut dalam kesembuhan. Ya, kita itu harus jaga pola hidup sehat itu dengan New Start. Nah, kemudian saya ada syarat kepada teman-teman ya, kalau yang ya kita nggak harapin kena ya. Ya sebagai wanita memang haruslah sadari, periksa payudara sendiri. Itu yang dulu sangat saya takut untuk jalankan. Ya kayak Ibu Putlin bilang Parno, saya takut pegang-pegang, saya takut gitu loh, takut ada benjolan aja udah takut. Jadi saya nggak pernah pegang-pegang, nggak pernah periksa, nggak pernah ultrasound. Kalau tadi Bu Pitlin bilang mamu itu masih pro and cons, mungkin ya teman-teman paling tidak sadari itu harus diperiksa. Atau juga kalau yang mau mungkin ultrasound ya, karena kalau sudah berumur itu lebih banyak resiko gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih berjuang, saran saya, kita harus positive mind ya. Yes, I can. Pokoknya kita berusaha aja terus. Seperti slogannya Klub Sehat, never, never, never give up. Kita sebagai manusia, pokoknya kewajiban kita apa? Berusaha aja terus. Hasilnya nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Biarkan Tuhan yang menentukan buat kita. Itu aja. Dan kita juga bagi yang baru kena, saya juga banyak ada beberapa teman juga kadang nanya, Mawarti gimana dong, saya tidak bisa makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini. Saya bilang udah, jangan pikir dulu tidak boleh makan ini itu, belajar dulu boleh makan apa yang sehat buat kita. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang sehat buat kita, kita itu sudah mulai ada pilihan yang sehat, variety of the good food ya, yang sehat-sehat. Yang tidak sehat punya kelompok, pelan-pelan kita delete. Nah, kalau ini yang sehat kita belum ada, ini kita mau delete,
mati dong, nggak makan. Itu yang banyak orang menurut saya stresnya di situ. Nah, makanya kita sangat bersyukur ya, kita bisa kenal Bu Piklin, bisa dapat program New Start, apalagi Bu Piklin luar biasa, sering memberikan ceramah-ceramah. Meskipun saya yang tidak ikut tidak ikut itu lagi yang konsultasi 5 kali, kadang-kadang saya juga pengen dengerin kenapa itu untuk merimain saya, untuk mengingatkan saya gitu loh. Kadang kita manusia itu bisa terlena dalam kondisi yang apa ya, comfort zone gitu loh. Oh, saya udah sembuh, udahlah apa. Kadang bisa sedikit lost. Kalau denger lagi, ingetin lagi, jangan loh, awas loh, hati-hati loh gitu. Nah, itu very thankful ya kepada Bu Piklin juga. Nah, akhir kata saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan ya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Piklin and the team yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi orang banyak, dan juga saya berdoa kepada Tuhan semoga saya juga diberikan umur yang lebih panjang seperti Bu Piklin, tetapi bukan untuk diri saya yang pasti, untuk agar saya bisa menjadi berkat, bisa mensupport teman-teman lainnya yang memerlukan. Terima kasih. Amin. Ya.